Apa ini? Dengan Syekh Ibrahim. Loh, apa ini ya? Yang diminta apa? Iya, yang dikasih apa? Jadi apa ini, Kiai? Ulangi ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib Putih present Al Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, kepala sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah gue yakin banyak juga dari kalian yang melihat tadi ya, apa itu, perdebatan, diskusi antara kelompok Kiai Imad dan kelompok Habib Hanif, Buya Qurtubi, Gus Wafi, dan yang diselenggarakan oleh Kesultanan Banten, yang alhamdulillah gue bilang alhamdulillah mengapresiasi kedua belah pihak ya. Gue berharap terjadi diskusi ilmiah tadi, gue berharapnya begitu. Cuman akhirnya gue ngelihatnya ini dari perspektif gue ya, gue nggak ngerti tentang ilmu nasab, apalagi baca kitab nggak ngerti, ilmu nahu nggak ngerti, bukan bidang gue itu ya. Itu masing-masing pihak tadi menunjukkan keilmuannya. Nah dari perspektif awam gue nih ya, apakah gue ada keberpihakan? Ada, serius ada keberpihakan gue ya. Akan tetapi keberpihakan gue itu gue harapkan gini loh. Sebagai manusia, insya Allah mudah-mudahan kita dapat hidayah semuanya. Gue juga mempertanyakan keberpihakan gue ini. Artinya bagaimana? Artinya apakah gue ini benar, berpihak di yang benar gitu. Karena begitu ada yang seperti Imad nih, gue kan akhirnya jadi, oh iya, apa benar ya? Walaupun gue ada keberpihakan, ada keyakinan ya di situ. Gue berharap diskusi ini tadi bisa membuat keyakinan gue bertambah gitu, ya kan? Dan alhamdulillah sih sebenarnya bertambah ya. Cuman kurang gitu, gue ngerasa kurang puas ya. Kenapa? Kiai Imadnya nggak ada gitu. Dan itu tadi itu ngakak gue tadi di saat siapa itu Sayyid Qori namanya. Itu gue ngakak banget di saat dia bilang, saya nggak baca ini kitabnya Kiai Imad lah. Ini acara-acara. Ada. Jadi kayak nonton. Lo ini diskusinya apa? Lo yang datang itu kan mestinya mewakili Kiai Imad gitu. Kan udah ada suratnya ditandatangani itu ya. Ditandatangani bahwasanya itu mewakili Kiai Imad ya, ngirim wakil. Oke lah, sip. Gue berharap wakilnya itu sesuai gitu. Tapi ternyata ya nggak baca juga. Dan ada beberapa kesimpulan yang membuat gue tambah yakin sama Bang Alawi. Kenapa? Di saat tidak ada yang menafikan ya, itu kata-kata itu ya. Nggak bisa nunjukin yang menafikan yang mana, nggak ada. Nggak disebut bukan berarti dinafikan, kan gitu. Iya.
analoginya sederhana buat gue, sama kayak ini analogi ya, persamaan. Jangan nanti dibilang oh Babe nggak ngerti. Enggak, ini dari sudut pandang gue. Dalam Islam itu kan ada perintah, ada dilarang. Ya, nggak diperintah itu bukan berarti dilarang. Oke? Ada perintah, ada larangan dalam Islam itu. Ya, perintah ada wajib, ada sunnah, larangan ada haram, ada makruh. Nah, ada nggak yang nggak diperintah tapi nggak dilarang? Ada, namanya mubah gitu. Ya kan? Dan itu boleh. Boleh, mubah itu boleh. Boleh. Nah, begitu juga nasabah alawi ini. Ya. Mungkin ada sebagian ulama nggak menyebut. Ya, bukan sebagian, cuma satu kitab tadi ya. Satu kitab nggak menyebut gitu. Apakah itu juga menjadi dalil bahwasannya itu dilarang? Kan enggak. Apakah itu menjadi dalil itu batal? Enggak. Nah, itu yang memperkuat. Sementara yang membenarkan azab habaib termasuk Syekh Hasyim Asy'ari rahimallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'alihi fid dharain amin. Ya, itu Syekh Hasyim Asy'ari mengakui nasab alawi, ya kan. Ya, kalau Syekh Hasyim Asy'ari tidak mengakui kan udah lama ini masalah. Sementara permasalahan ini muncul karena adanya si Imad, ya. Itu yang pertama dari ilmiahnya ya. Nah, cuman ada beberapa yang ya gue ngelihatnya jadi kocak gitu, jadi kocak. Kayak Imad gimana sih milih wakilnya gitu. Karena ini ada cuplikan-cuplikan aja ya. Pendek-pendek aja direkam dari handphone ini. Ini gue ngakak ini. Ini yang pertama nih. Dua aja nih. Kiai Imad gimana ya milih wakil ya? Nih. Hadis disebutkan. Ya. Al-isnadu bidun. Ya Allah, iya, nggak boleh gitu. Iya begini nih, gimana? Hadis disebutkan. Ya. Al-isnadu bidun. Didun. Al-isnadu bidun. Al-isnadu didun. Itu bukan hadis. Anda jangan bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah, itu dalam buku Sahih Muslim ada itu. Nah, sudah penyebutannya salah dan ternyata itu bukan hadis gitu. Itu bukan hadis, itu mukadimahnya Sahih Muslim. Nah, makanya gue apa ya? Santai. Lo enggak? Iya, santai. Yang gue asik dari Said Qori ini tadi apa? Loh, saya juga nggak baca ini, belum baca ini kitab ini, terus terang aja loh. Kalau belum baca ngapain mewakili Kiai Imad? Kan gitu ya. Akhirnya kan hilang kesan ilmiah. Gue berharap ada pertarungan ilmiah tadi ini. Serius. Ujung-ujungnya apa? Kita akan hadirkan 6 bulan lagi. Lo minta waktu lagi 6 bulan lagi. Mau ke Robito lagi. Lah kok nggak kemarin ke Robito? Kemarin kok di media sosial? Hah? Kok nggak kemarin? Robito kantornya ada. Kok sekarang udah di dalam tanda kutip ya dibabat abis nih. Ya, kitab Imaduddin ini tadi dibabat abis di pertemuan ini. Langsung, ya sudah kita sadaqallahul azim, kita harus temukan, kita harus datangkan Kiai Imad, setuju? Lu. Kenapa enggak dari tadi? Kenapa enggak dari kemarin? Ini acara udah disiapkan berapa lama ini acara disiapkan? Malah bikin acara di UIN. Dan yang gue heran, yang dikirimin wakilnya begini. Sampai tadi ada gue ngakak ini, direkam sama anak-anak ini, gue dikirimin anak-anak. Ini asli gue ngakak banget ini. Nih. Waktu Gus Wafi dikasih apa? Unjuk ada WA ya. Ini ngakak guys. Apa ini? Syekh Ibrahim. Loh, apa ini ya? Yang diminta apa? Iya, yang dikasih apa? Jadi apa ini Kiai? Ulangi ya. Cuma ini ngangkat anjir. Oh. Ini.
Apa ini? Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Apa ini, Kiai? Iya, ini ketengku Madura nah. Iya, apa ini? Sumpah ingat Jember gue. Iya. Gus Wafi insyaallah merpanya jara biar. Masya Allah Gus Wafi. Apa ini? Ekspresi nih. Aduh ya Allah. Oh, Kiai Imas. Kiai Imas kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Nah, Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut menjawabkan desisnya. nah, ini yang jadi bingung kita bingung gitu. Gimana ini? Ya Allah, nih. Apa ini? Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Apa ini? Ekspresi nih. Oh, Kiai Imas. Aduh, udah. Ya jadi minta maaf gue ketawa nggak bisa nahan gue. Ya artinya ya udahlah. Dalam pertemuan kali ini ya mereka nggak mau ngakuin bahwasannya Kiai Imat salah. Iya udah bener. Kenapa alasannya? Karena Kiai Imatnya nggak ada. Nah, alasan itu buat kami yang gue ini awam asli awam, gue nggak paham. Ya. Cuman kan dari perdebatan begini gue bisa belajar gitu kan. Nah dari perdebatan ini kan berarti ngapain diadakan pertemuan ini, terus ngapain ngirim wakil yang wakilnya nggak baca kitab. Ini keilmiannya Imaduddin itu dipertanyakan. Bagaimana orang yang menyusun tesis ilmiah tapi mengirim wakil yang nggak baca kitabnya dia, kok bisa dikirim? Udahlah, itu rungkat namanya. Gue minta maaf kalau ada salah, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Apa ini? Apa? Jangan sapa. Oke John. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad.
Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.